yang pertama harus kita yakini adalah bahwa selama kita masih ada di dunia, maka ujian itu memang akan selalu ada. Ya, jadi memang dunia adalah tempat perpindahan dari satu ujian menuju ujian berikutnya. Ketika sudah wafat, ya udah selesai, ya baru itu sudah selesai ujiannya. Ya maka itu juga yang harus dipikirkan. Ketika hari ini kita banyak mendapatkan ujian, ya apakah ujian itu akan berlanjut sampai setelah kita wafat? Ya, ketika menghadapi ujian kita nggak sabar, kita banyak mengeluh, kita berprasangka buruk sama Allah, kita malah menjauh dari Allah. Kepayahan itu akan terbawa nanti sampai di alam barzakh yang kita nggak tahu berapa lama, bisa sampai ratusan tahun, dan akan terbawa lagi sampai hari berbangkit. Ya akhirnya kita mendapatkan kesengsaraan yang tiada henti, ya baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita berupaya, ya Allah semoga ujiannya seberat apapun, justru ujian ini yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, yang akan membuat kita mendapatkan pahala, limpahan pahala yang tiada terkira gitu ya. Karena pahala sabar aja Pak tanpa batas. Ya belum pahala zikirnya, pahala doanya, pahala kita sholatnya. Karena itulah fungsinya ujian sebenarnya. Fungsinya ujian, Allah ingin mendidik kita, Allah ingin meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah, ya menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Ketika kita tadi ya ngerasa ujiannya kok kayak nggak berhenti, pertolongan Allahnya kok kayak nggak datang ya, dari semua permasalahan ini kok kayaknya makin pelik. Itu bahkan yang ditanyain juga sama sahabat-sahabat Rasulullah ya. Mereka juga bertanya, kapan pertolongan Allah akan hadir? Kapan pertolongan Allah akan tiba? Rasulullah bilang, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya boleh jadi pertolongan Allah itu sudah hadir, tapi tidak dengan bentuk yang kita bayangkan. Boleh jadi pertolongannya adalah dengan kita jadi hamba yang makin dekat sama Allah. Ya karena ujian itu kita jadi banyak zikirnya, kita jadi banyak doanya, kita jadi banyak baca Al-Qur'annya. Karena dengan ujian itu kita semakin merasa fakir. Fakir tuh kita gak bisa apa-apa. Kita benar-benar merasa gak berdaya, dan kita benar-benar hanya dengan pertolongan Allah aku bisa menyelesaikan ujian dan masalah-masalah ini. Itu kan hidayah. Ya, yang akhirnya dia jadi semakin khusyuk sholatnya. Karena dengan sholat itu dia ngerasa ini bentuk aku meminta tolong sama Allah. Dalam sholat kita tuh kita maknai, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong perbaiki hidupku, tolong perbaiki akhiratku. Dalam sujud-sujud tuh kita maknai gitu, ya Allah tolong perbaiki duniaku, tolong perbaiki akhiratku, tolong mampukan aku menghadapi ujian-ujian ini. Jadi tempat sholat kita jadi khusyuk, karena itu tempat kita minta tolong sama Allah. Doa kita jadi lebih khusyuk, zikir-zikir kita jadi banyak, karena kita memahami istighfar itu membuka jalan-jalan pertolongannya Allah. Kemudian infak-infak kita mungkin jadi lebih banyak, karena itu juga jadi jalan pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu ternyata dengan membuat kita jadi hamba yang dekat kepada Allah. Yang boleh jadi ketika gak ada ujian itu, kita jauh, kita lalai dari Allah. Gitu ya, boleh jadi pertolongan Allah adalah dalam bentuk kemudahan-kemudahan lain dalam kehidupan kita. Ya misalnya ada ujian, ada kesulitan di sisi yang ini, tapi ternyata ada kemudahan juga. Misalnya ternyata ada keluarga yang suportif, ternyata kita di Allah hadirkan teman yang suportif, ya itu juga bentuk pertolongan-pertolongan Allah yang hadir dalam diri kita. Ya atau pertolongannya juga bisa berupa ketenangan jiwa. Ya itu yang harus kita minta sama Allah ya, ketenangan jiwa. Dari apa? Dari tadi ketika kita terus mendekat kepada Allah, ya minta tolong dengan sholat, maka Allah hadirkan ketenangan dalam jiwa kita. Yang boleh jadi masalahnya belum selesai, ya tapi kita tenang aja gitu ngejalaninnya. Yaudah dijalanin aja, bismillah, semoga nanti akan ada jalan keluarnya gitu ya. Dan kita perlu untuk berikhtiar menghadirkan solusinya. Ya jadi ketika ada ujian atau ada masalah dalam hidup kita, jangan dimaknai bahwa sabar itu kita berpasrah gitu aja. Ya ridho itu ya udah, ada ujian penyakit kita diem aja, ada ujian apa misalnya ada masalah konflik dengan seseorang kita diem aja, nggak seperti kita itu. Berharap itu nanti tiba-tiba baik, tiba-tiba gitu, selesai sendiri seperti itu ya. Tapi perlu juga kita mengikhtiarkan, ya mengikhtiarkan solusi-solusinya. Nggak tahu ya
selesainya dengan seperti apa, tapi perlu kita ikhtiarkan solusinya. Kita menghadapi itu, menghadapi ketakutan-ketakutan kita untuk menyelesaikan masalah, mulai berani mengambil benang kusutnya. Jadi kalau ada benang kusut jangan dibiarin aja, kita mulai berani diambil, kemudian kita lihat mulai dari mana ngebenerinnya ya, mulai dari masalah ini mungkin, mulai dari sisi sebelah sini dan seterusnya. Nah itu juga yang menurutku dia akan menghadirkan ketenangan, karena kita sedang berikhtiar gitu, kita minta sama Allah berikhtiar menyelesaikan masalah-masalah ini, dibanding hanya berdiam diri pasrah. Itu makin kusut tuh, dan itu yang akhirnya semakin menimbulkan ketidaktenangan dalam hati kita.